Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Adiba, NIM T 2019-12-16. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Penerapan Metode Diskusi Mata Pelajaran Akidah Akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 Min 1 Arjasa Jember tahun pelajaran 2021-2022. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pembelajaran akidah akhlak adalah mempraktekkan, bukan hanya memberi pengetahuan tentang agama, tetapi bagaimana membimbing peserta didik memiliki karakter iman, takwa dan akhlak yang baik. Pembelajaran akidah akhlak memiliki tujuan tersendiri, yaitu agar siswa terbiasa mengerjakan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk, agar hubungan manusia dengan Allah selalu baik. Setiap sekolah menerapkan bahan ajar pasti memiliki tujuan. Namun, berdasarkan realita yang ada di sekolah, kurangnya hasil belajar pada mata pelajaran akidah akhlak di kelas 6 Min 1 Arjasa, yang siswanya berjumlah 24 anak, terdapat 45% yang mendapatkan nilai di bawah KKM. Sedangkan 15 anak yang lainnya mendapatkan nilai di atas KKM semua. Semua orang tua menyerahkan tanggung jawab belajar anak kepada guru dikarenakan orang tua siswa sibuk mencari ekonomi sehari-hari. Apabila terjadi suatu kesalahan terhadap anak, yang akan disalahkan guru atau anak tersebut. Padahal yang menyebabkan anak bermasalah karena kurangnya perhatian dari orang tua, sehingga anak mencari perhatian dengan membuat masalah atau tidak mengerjakan PR. Terkadang guru sudah melakukan yang terbaik untuk siswa, akan tetapi dukungan dari orang tua siswa kurang. Hal tersebut dapat menyebabkan anak kurang bersemangat belajar dan hasil belajarnya berkurang. Yang kedua yaitu permasalahan. Di dalam permasalahan terdapat dua, yaitu identifikasi masalah dan rumusan masalah. Identifikasi masalah yaitu penerapan metode pembelajaran yang hanya berpatokan pada guru. Yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa. Rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan metode diskusi mata pelajaran akidah akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 Min 1 Arjasa Jember tahun pelajaran 2021-2022. Cara pemecahan masalah yaitu dengan menggunakan metode diskusi diharapkan siswa dapat meningkatkan hasil belajar. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan penerapan metode penelitian mata pelajaran akidah akhlak untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 6 Min 1 Arjasa Jember tahun pelajaran 2021-2022. Manfaat penelitian bagi sekolah, upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pengajaran. Yang kedua, bagi guru, untuk meningkatkan keterampilan guru dalam penggunaan berbagai metode dalam belajar. Yang ketiga, bagi peneliti, untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenal cara belajar yang dapat menjadikan siswa lebih aktif. Yang terakhir yaitu bagi siswa, untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu definisi istilah. Definisi istilah yang pertama yaitu penerapan. Penerapan adalah kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi konkret atau nyata. Yang kedua yaitu hasil belajar. Hasil belajar adalah
sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Suatu pembelajaran yang telah dikhususkan kepada keimanan yang mengarah pada akhlak mulia. Yang keempat yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah percakapan ilmiah yang berisikan pertukaran pendapat, pemunculan ide-ide, serta pendapat yang dilakukan beberapa orang yang tergabung dalam kelompok. Selanjutnya yaitu kajian terdahulu, yaitu pertama Irwan Hasbi dan Rosdiana dengan judul Penerapan Metode Diskusi dalam Peningkatan Hasil Belajar, proposal PTK FTIK IAIN Palopo. Yang kedua yaitu Carles Capile dan Juraid dengan judul Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa kelas 4 pada mata pelajaran IPS, proposal PTK FTIK Universitas Tadulako. Yang ketiga yaitu Amatun Rizkia, Halimatus Sadijah, dan Vita Musfida dengan judul Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak, materi pokok Akhlak Terpuji, kelas 10 MIPA 1 MAN 1 Malang, proposal PTK PAI UI Malang. Yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, metode diskusi. Terdapat pengertian metode diskusi, jenis-jenis metode diskusi, tujuan penerapan metode diskusi, kelebihan dan kelemahan metode diskusi, yang terakhir langkah-langkah metode diskusi. Yang pertama yaitu pengertian metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang berbentuk tukar pendapat sesama siswa atau guru sehingga mendapat persetujuan bersama dari masalah yang dibicarakan. Jenis-jenis metode diskusi yaitu ada 4. Yang pertama, diskusi kelompok, diskusi panel, diskusi simposium, dan yang terakhir debat. Tujuan penerapan metode diskusi yaitu memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, memotivasi siswa untuk mengutarakan pendapat secara bebas. Yang terakhir, yang ketiga, memotivasi siswa untuk memberikan inspirasi dalam menyelesaikan masalah bersama. Yang terakhir yaitu mengangkat satu atau beberapa opsi jawaban dalam menyelesaikan masalah berdasarkan pemantauan yang seksama. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Kelebihan metode diskusi yaitu keadaan kelas akan bersemangat karena siswa menuntut pikirannya kepada masalah yang dirundingkan. Yang kedua, membangun siswa bahwa masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara. Yang ketiga, melatih siswa untuk menerima pendapat orang lain. Yang keempat, meningkatkan prestasi individu. Yang kelima, ketentuan diskusi mudah dipahami karena siswa ikut serta dalam diskusi. Kelemahan metode diskusi yaitu memungkinkan siswa tidak aktif dalam diskusi. Yang kedua, siswa mendapat pengetahuan terbatas. Yang ketiga, forum diskusi dapat dikuasai oleh siswa yang pintar dan siswa yang suka berbicara. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah metode diskusi. Langkah-langkah metode diskusi terdapat 3, yaitu yang pertama, persiapan, pelaksanaan diskusi, dan menutup diskusi. Yang kedua yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Terdapat pengertian akidah akhlak, tujuan pembelajaran akidah akhlak, hasil belajar. Terdapat pengertian hasil belajar, jenis-jenis hasil belajar, dan manfaat hasil belajar. Pengertian akidah akhlak yaitu merupakan 2 kelompok ilmu
tentang kepercayaan dan tentang tingkah laku yang merupakan wujud nyata dari kepercayaan. Ilmu ini menjadi paling utama dan diajarkan mulai tingkat madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah. Yang kedua yaitu tujuan pembelajaran akidah akhlak. 1. Menumbuh kembangkan akidah melalui pengembangan pengetahuan serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam. Yang kedua yaitu mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu pengertian hasil belajar. Pengertian hasil belajar yaitu sebagai terjadinya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang dapat diamati dan diukur dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua yaitu jenis-jenis hasil belajar. Jenis-jenis hasil belajar ada 3 yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Manfaat hasil belajar yaitu untuk melihat hasil pencapaian dan juga hasil konsekuensi dari usaha belajarnya. Yang kedua, bagi guru, hasil belajar berguna untuk pengembangan kegiatan proses belajar mengajarnya. Selanjutnya yaitu hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan menggunakan metode diskusi dapat meningkatkan hasil belajar akidah akhlak siswa kelas 6-1 Arjasa. Pendekatan dan jenis penelitian, yaitu pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas. Selanjutnya, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Arjasa, -1 Arjasa, Jalan Rengganis nomor 30. Waktu penelitian yaitu 7 November, subjek penelitian yaitu kelas 6-1. Yang selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian menggunakan model Chemis and Taggart yaitu melalui 4 tahap. Pelaksanaan siklus penelitian yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang terakhir refleksi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan teknik observasi. Instrumen penelitian yaitu menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan catatan peristiwa. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif. Selanjutnya keabsahan data. Keabsahan data yaitu ketekunan pengamatan, triangulasi, dan yang terakhir pengecekan teman sejawat. Selanjutnya yaitu indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan terdapat 2 yaitu indikator proses dan indikator output. Yang terakhir yaitu tim peneliti yaitu 1 Ibu Khalifah SPD dan Rifatul Adibah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.